Indonesia Malam didukung oleh Salam jumpa saudara, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK. Ia menjadi anggota Kabinet Prabowo Gibran pertama yang ditangkap KPK. Mengapa bisa terjadi? Bukankah Presiden berkali-kali mengingatkan jangan ada korupsi? Sorotan berikutnya malam hari ini adalah soal tunjangan dan fasilitas DPR yang naik jadi sorotan publik saat masyarakat di berbagai daerah dihadapkan pada kenaikan pajak PBB. Ternyata pajak penghasilan anggota DPR ditanggung negara. Dua isu ini akan jadi bahasan kita di Sapa Indonesia Malam hari ini. Saya Audrey Chandra. Dan saya Tifa Solesa bersama Anda hari ini 21 Agustus 2025. Saudara, peserta aksi dari gabungan warga dan mahasiswa memprotes jaringan internet yang putus setiap tahunnya di Kabupaten Merauke. Unjuk rasa berujung ricuh setelah massa merusak dan mencoba membakar kantor layanan internet. Unjuk rasa digelar di kantor penyedia internet Merauke sejak Kamis pagi waktu Indonesia Timur. Warga saudara mempertanyakan kerusakan jaringan kabel fiber optik yang terjadi setiap tahun namun belum ada solusi yang didapatkan. Unjuk rasa berubah menjadi anarkistis setelah massa melempari gedung dan berusaha melempar api ke gedung namun berhasil dipadamkan polisi. Pengunjuk rasa terus berada di lokasi aksi menunggu kepastian dari pihak penyelenggaraan layanan internet. Sebelumnya jaringan internet di Merauke terputus pada 16 Agustus lalu hingga sekarang. Kejadian ini membuat warga gerah karena terus terjadi setiap tahunnya. Yeah. Perilaku korupsi ada di setiap eselon birokrasi kita. Ada di setiap institusi dan organisasi pemerintahan. Perilaku korup ada di BUMN kita. Ada di BUMD kita. Saya semakin mengetahui berapa besar tantangan kita. Yang jadi perhatian kami hari ini, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi lewat operasi tangkap tangan. Noel terjaring OTT KPK pada Rabu malam. KPK menyebut Noel ditangkap dalam dugaan pemerasan terhadap perusahaan dalam pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Dalam OTT kali ini, KPK semula menangkap 10 orang. Tampak di visual kali ini, saudara, KPK menyita sejumlah kendaraan dan motor gede dalam operasi tangkap tangan terhadap Wamenaker Immanuel Ebenezer. Motor gede yang diduga dari hasil operasi tangkap tangan ini dibawa ke Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Kendaraan itu merupakan barang bukti hasil OTT oleh petugas KPK terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Kan 14 orang dari beberapa lokasi, baik di Jakarta, Tangerang, Depok, dan sekitarnya. Saat ini pihak-pihak yang sudah diamankan sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif untuk nanti ditetapkan status hukumnya. Mengenai kronologi kegiatan tangkap tangan, konstruksi perkara, kemudian pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, nanti kami akan sampaikan update-nya.
Berarti kendaraan itu dari 14 tersangka? Kendaraan dari beberapa pihak, ya. Perkembangan terbaru dari hasil operasi tangkap tangan terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer akan disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Asri Gunawan dan Adini Anissa langsung dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Ini mendekati 1 kali 24 jam masa bagi KPK untuk menindaklanjuti hasil OTT ini. Apakah akan dipastikan nanti malam KPK akan mengeluarkan rilis resminya, Asri? Ya, seharusnya kalau kita lihat dari timeline OTT yang dilakukan KPK Rabu malam, tentu malam ini, Kamis malam, menjadi waktu yang dimana menjadi tenggat waktu KPK harus menetapkan status Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, atas kasus dugaan pemerasan terhadap perusahaan terkait pengurusan pengadaan ataupun juga sertifikasi K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Dan memang tadi saya sempat menanyakan langsung kepada juru bicara KPK Budi Prasetyo terkait dengan kapan penetapan status hukum dari Noel dilakukan oleh KPK. Ya, hanya menjawab sedang dalam proses, sedang dalam pemeriksaan secara intensif di Gedung KPK Merah Putih dan akan segera disampaikan. Jadi sampai saat ini statusnya masih terperiksa, Tifal. Dan untuk informasi terbaru yang ada dari Gedung KPK Merah Putih adalah tadi sejumlah barang bukti sudah ditampilkan oleh KPK. Ada total 22 kendaraan, 15 kendaraan roda 4, berbagai macam jenis dan juga merek. Kalau tadi yang cukup menyita perhatian saya, Tifal, ada mobil Nissan GT-R R35 berwarna biru. Ini harganya kisaran 4-5 miliar. Kemudian kalau untuk roda 2, ini ada 7 kendaraan roda 2 yang disita. Salah satunya adalah Ducati Multistrada V4 Pikes Peak. Ini yang kisaran harganya 1,5 sampai dengan 1,75 miliar yang juga disita. Ada 5 Ducati, kemudian 2 Vespa. Kalau mobilnya berbagai macam jenis begitu, termasuk BMW, Palisade, dan juga tadi ada supercar Jepang, Nissan GT-R R35 yang turut disita oleh KPK. Selain itu tadi dipastikan juga selain Noel ada 13 orang lainnya. Jadi total yang tersandung atau terjaring dari OTT yang dilakukan KPK kali ini di Kemenaker ada total 14 orang, termasuk pejabat dan juga ASN di Kementerian Ketenagakerjaan. Tapi memang untuk nama-namanya belum dirinci. Dan selain mobil dan juga motor yang disita, ada uang juga yang disita, tapi jumlahnya belum dirincikan. Rencananya memang akan segera diperbarui informasinya atau disampaikan bagaimana status hukum, kemudian uang sitaannya apa saja dan pasal apa saja yang dijerat atau terjerat kepada Wamenakar Immanuel Ebenezer nanti akan disampaikan oleh KPK malam ini. Kita tunggu dan cermati bersama, Tifal. Kalau untuk melihat kendaraan yang disita, 15 unit mobil, kemudian ada 7 motor gede, sudahkah ada penjelasan ini datangnya dari mana dan kemana arah kendaraan ini atau bukti-bukti ini menjurus dari dugaan pemerasan itu? Ya, saya juga sempat mengonfirmasi kepada jubir KPK terkait dengan dari mana asalnya kendaraan ini dan milik siapa. Kepemilikan memang belum dirinci oleh KPK, tapi yang jelas ini dari daerah Jakarta dan sekitarnya yang tadi disebutkan oleh jubir KPK Budi Prasetyo. Dan memang ini terkait dengan kasus dugaan pemerasan terhadap perusahaan terkait dengan pengurusan sertifikasi K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Dan ini yang menjerat ataupun juga yang berkaitan dengan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer yang sampai saat ini masih diperiksa secara intensif oleh penyidik KPK di Gedung KPK Merah Putih. Jadi belum bisa saya simpulkan dari mana dan ini kepemilikannya siapa saja begitu, masih harus menunggu pernyataan resmi dari KPK, Tifal. Semoga ada kejelasan dari kasus ini dan segera ada pengumuman resmi dari KPK menjurus soal operasi tangkap tangan yang sedikit banyak ini mengagetkan banyak orang. Asri Gunawan, terima kasih. Presiden Prabowo Subianto, saudara, dalam berbagai kesempatan sering mengingatkan jajarannya agar tidak korupsi. Terakhir dalam pidato kenegaraan 15 Agustus lalu, Prabowo menyebut soal perilaku korupsi di institusi pemerintahan dan perusahaan BUMN, BUMD. Yang absolut akan menjadi korup secara absolut. Kita paham bahwa korupsi adalah masalah besar di bangsa kita. Perilaku korupsi ada di setiap eselon birokrasi kita. Ada di setiap institusi dan organisasi pemerintahan. Perilaku korup ada di BUMN kita.
ada di BUMD kita. Ini bukan fakta yang harus kita tutup-tutupi. Setelah 299 hari saya memimpin pemerintahan eksekutif, saya semakin mengetahui berapa besar tantangan kita. Tahun 2025 ini kami telah identifikasi dan telah selamatkan 300 triliun uang, 300 triliun rupiah dari APBN yang kami lihat rawan diselewengkan. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam, Polda Metro Jaya memeriksa Dr. Tifa atas tudingan ijazah palsu Jokowi. Ia juga merupakan penulis buku Jokowi's White Paper bersama Roy Suryo dan Rismon Sianipar. Tetap di Kompas TV. Bertemu kembali, Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya atas kasus ijazah Jokowi. Dr. Tifa menilai surat panggilan penyidikan yang diterimanya tidak jelas sehingga laporan itu dianggap tidak layak diproses. Ia juga menyoroti pasal ujaran kebencian. Menurutnya, ia dan rekan-rekan lain tidak menyebar ujaran kebencian tentang ijazah Jokowi, melainkan bentuk penelitian dan hasilnya dibukukan dalam Jokowi's White Paper. Laporan polisi tentang delik aduan itu juga sangat janggal karena Pak Joko Widodo sendiri juga mengatakan bahwa saya tidak melaporkan orang, saya melaporkan peristiwa loh. Delik aduan itu kan orang yang dilaporkan bukan peristiwanya saja gitu ya. Jadi ini ketika diproses oleh polisi ya kita merasa aneh aja. Buat ujaran kebencian itu kan nggak ada kaitannya sama sekali dengan yang saya lakukan. Masyarakat awam khalayak itu tahu bahwa saya bertiga itu melakukan penelitian dan hasilnya sudah kami bukukan di sini di buku Jokowi's White Paper. Sementara itu pengacara asal Solo, Jawa Tengah Muhammad Taufik kembali mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surakarta soal ijazah Jokowi. Jika sebelumnya dalam gugatan hanya menggugat Jokowi, kali ini ada pihak UGM dan Kapolri yang ikut terseret. Taufik mengajukan gugatan citizens lawsuit atau gugatan warga negara, di mana warga bisa mengajukan gugatan kepada pemerintah atau lembaga negara yang dianggap melanggar hukum atau tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini yang digugat adalah Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan Rektor Universitas Gadjah Mada. Materinya masih sama, yakni soal ijazah Jokowi. Pengadilan Negeri Surakarta belum memberikan keterangan karena gugatan baru masuk dalam tahap pendaftaran. Nah ini gugatan ini namanya gugatan citizen lawsuit. Gugatan citizen lawsuit itu lebih terbuka, lebih bebas, dan tidak mensyaratkan saya harus menyajikan bukti. Karena gugatan CLS atau citizen lawsuit ini lebih banyak kepada bagaimana negara itu bertanggung jawab, ya, sehingga tidak keruh seperti hari ini. Kita beranjak ke kasus lain, Saudara. Terdakwa kasus pencemaran nama baik dan tindak pidana pencucian uang Nikita Mirzani hari ini dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa asistennya Ismail Marzuki. Nikita dicecar sejumlah pertanyaan oleh jaksa penuntut umum soal percakapannya dengan Oki Pratama maupun Ismail terkait Reza Gladys. Nikita menjelaskan salah satu percakapan atau chat yang menyinggung soal ulasan atau review produk kecantikan. Dalam sidang, Nikita mengaku tidak ada pemaksaan atau pemerasan. Sebelumnya Nikita didakwa melakukan pemerasan dan tindak pencucian uang terhadap pemilik produk kecantikan Reza Gladys bersama asistennya Ismail Marzuki. Tidak ada di sini pemaksaan atau pemerasan atau apalagi pengancaman atau pencucian uang, karena ini fix, ini minta tolong, ini pekerjaan yang biasa saya memang lakukan. Sorotan hukum berikutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan memanggil Lisa Mariana dalam kasus korupsi Bank BJB Jumat besok 21 Agustus. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut Lisa Mariana diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi dana iklan BJB.
KPK pastikan keterangan Lisa diperlukan penyidik untuk mengusut aliran dana dari korupsi dana iklan. Dalam kasus korupsi ini, KPK juga menyeret nama mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Sebelumnya KPK telah menggeledah rumah Ridwan Kamil dan menyita sejumlah barang bukti seperti motor mewah, mobil, dan sejumlah dokumen. Dijadwalkan pemanggilannya besok. Ya, kami meyakini nanti kooperatif lah ya. Kami yakin saudara LM nanti kooperatif karena memang keterangan dari yang bersangkutan sangat dibutuhkan oleh teman-teman penyidik untuk membantu membuka perkara ini supaya lebih terang, gitu ya. Kami turut mencermati pajak bumi dan bangunan di Kota Parepare, Sulawesi Selatan yang naik hingga 800%. DPRD setempat meminta Pemkot mengkaji ulang kebijakan itu karena sangat memberatkan warga. Wakil Ketua DPRD Kota Parepare, Yusuf Lapana, mengungkap berdasarkan laporan warga, PBB telah naik hingga 800%. Sejumlah warga pun sudah melakukan pembayaran, namun karena sangat memberatkan, Dewan Daerah meminta Pemkot mengkaji kembali kebijakan itu. Menanggapi itu, Pemkot menyebut kebijakan kenaikan PBB bakal ditunda sambil menunggu konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan karena BPK lah yang memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk menaikkan pajak. Ini karena ini kan baru ada yang sampai 4 juta, dari 400 sampai 4 juta. Ada yang dari 77.000 itu naik sampai 400 dan 500.000. Itu jadi ini ada yang itu ya, jadi kalau kami ditemukan di lapangan itu persentase naiknya itu persen itu ada yang sampai 800%. Ya. Namun Pak Wali Kota Parepare memutuskan yang naik ditunda dulu sambil berkonsultasi dengan BPK RI karena kenaikan ini sebenarnya adalah rekomendasi dari BPK. Saudara, detik-detik penculikan karyawan bank di pusat perbelanjaan di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur terekam kamera pemantau. Korban diculik pelaku di sekitar halaman parkir Rabu sore. Korban yang berada di halaman parkir pusat perbelanjaan didorong masuk tiba-tiba oleh 2 pemuda ke dalam mobil. Mobil berwarna putih ini kemudian meninggalkan lokasi. Saat kejadian, rekan korban sempat mencoba mencegah, tapi mobil melaju kencang. Korban berinisial IP pun ditemukan tewas Kamis pagi di tanah lapang di kawasan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Jenazah korban yang ditemukan di kawasan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Kamis siang tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Jenazah langsung dimasukkan ke ruang instalasi forensik untuk dilakukan identifikasi lalu otopsi guna mengetahui penyebab kematian. Polisi telah menyita sejumlah barang bukti dari lokasi penemuan jenazah. Roy Suryo CS merilis buku berjudul Jokowi's White Paper dan mengklaim membahas secara ilmiah soal kejanggalan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Relawan Jokowi menilai buku itu hanya pembenaran ilmiah saat kasus tudingan ijazah palsu sudah ditangani polisi. Lengkapnya sebentar lagi. Ngaku saja bahwa dia memang lulus SMA. Di tengah polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo, Roy Suryo CS meluncurkan buku berjudul Jokowi White Paper. Roy mengklaim buku bersampul putih ini berisi karya ilmiah mengenai status Jokowi sebagai alumnus UGM, hingga berbagai pihak yang mempertanyakan keaslian ijazah dan skripsi Joko Widodo. Ada di sini bagaimana ijazah Joko Widodo itu tidak ada
kelihatan banget ya di sini tidak ada embosnya, tidak ada lintasan yang tadi disebutkan Dr. Rismon, itu clear banget. Kemudian juga kami tuliskan di sini adalah bagaimana perbandingan foto. Kenapa foto di ijazah Jokowi itu tidak match dengan foto Jokowi? Ya ada match dengan siapapun, kami tuliskan di sini juga. Kemudian ini skripsi yang kami foto, saya pegang sendiri, kami pegang sendiri. Jadi ini bukan bukti dari medsos. Ya, kalau ada orang yang bilang itu foto kami nyuri, orang itu bohong. Saya pegang foto, saya pegang skripsi itu dengan tangan saya sendiri. Ya, saya berani bersumpah kami pegang itu. Dan kalau sekarang itu hilang atau dihilangkan, ya tanya kepada UGM kenapa menghilangkan skripsi ini. Buku yang tebalnya hampir 700 halaman itu diluncurkan pada 18 Agustus lalu. Roy mengklaim peluncuran buku Jokowi's White Paper nyaris batal karena manajemen gedung UGM membatalkan penyewaan ruang Nusantara. Ia menduga ada intimidasi di balik pembatalan sewa ruangan. Ketika kami ingin mendiskusikan buku yang ilmiah di sebuah tempat yang namanya University Club, kami sudah melakukan DP, kami sudah confirm, bahkan izin sudah kami proses. Ternyata mendadak tadi malam dapat info kalau tempat ini konon didatangi aparat keamanan, kemudian dipaksa untuk membatalkan, dan dibatalkan betul ya, dan dikembalikan uangnya. Tapi ya kami mengatakan ini tolong hargai kesepakatan yang sudah ada. Akhirnya ya terima kasih. Saya tetap mengucapkan terima kasih loh ya kepada manajemen UC yang kami tetap menggunakan coffee shop. Karena apa? Ya memang harus boleh coffee shop itu tempat umum. Kita boleh bayar makan minum di situ. Tapi ya ironisnya di tengah-tengah pelaksanaan doa ya tiba-tiba AC dan lampu mati. Juru bicara UGM menyebut ada 10 alasan pembatalan sewa gedung, termasuk adanya agenda bernuansa politis di balik peluncuran buku Jokowi's White Paper. 1. UGM membenarkan bahwa UC Hotel UGM tidak memfasilitasi kegiatan yang diklaim bertajuk Konferensi Pers Tokoh Nasional Hadiah Kemerdekaan RI ke-80 yang sedianya dilaksanakan tanggal 18 Agustus 2025 pukul 14 hingga 17 waktu Indonesia Barat. 2. UGM memiliki 2 alasan untuk mengambil keputusan ini, yaitu alasan yang bersifat 1. Prosedural, 2. Politis. UGM memahami bahwa kegiatan ini bernuansa politis yang terkait erat dengan isu yang melibatkan Bapak Joko Widodo. UGM tidak melibatkan diri dalam isu tersebut karena tidak terkait dengan UGM secara langsung. Salah satu penulis buku Jokowi's White Paper, Rismon Sianipar, menyebut mereka masih mencari sponsor untuk pencetakan buku. Ini membuktikan bahwa mereka tidak memiliki orang kuat di balik isu ijazah Jokowi. Menurut Rismon, penulisan buku murni inisiatif ilmiah. Ya, karena biaya cetaknya juga kami masih mencari sponsor yang membuktikan kami tidak punya bohir. Memang ini inisiasi kami, ini kan memang inisiasi ilmiah. Jadi, ya, berapa? Harga per bukunya berapa nih? Nanti ada 3 versi, Mbak. Ada versi e-book, ada versi biasa atau ekonomis, ada versi laksnya. Jadi semacam kertasnya lebih mewah begitu, Mbak. Namun kelompok relawan Jokowi mewanti-wanti jangan sampai buku tersebut berisi data yang tidak kredibel dan berujung pada fitnah terhadap Presiden ke-7 RI itu. Penulisan buku juga dinilai sebagai upaya pembenaran seolah-olah tudingan ijazah palsu adalah ilmiah. Padahal polisi telah lebih dulu menangani kasus ini. Jadi kan semua publik sudah tahu apa yang mereka sampaikan di publik ya tentang katakanlah yang berkaitan dengan ijazah Pak Jokowi ini ya. Saya berharap sebetulnya selain yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan ini juga bukan menjadi upaya pembenaran mereka ya, seolah-olah bahwa yang mereka lakukan itu adalah kajian akademik ya, seolah yang mereka lakukan itu adalah penelitian ya, karena proses hukum yang sedang berjalan di mana di Polda Metro Jaya itu sudah terlebih dahulu. Salah
Salah satu yang menarik perhatian dalam buku Jokowi's White Paper adalah soal tak adanya berkas pendaftaran Jokowi ketika mencalonkan diri menjadi wali kota Solo dan gubernur Jakarta. Menurut Roy Suryo, hilangnya data Jokowi di KPU Solo dan Jakarta didasarkan pengecekan lapangan yang dilakukan oleh rekannya Prismon Sianipar. Ya, dan hari ini kita wujudkan itu untuk mewujudkan bahwa kami memang melakukan semuanya itu pure science, ilmu pengetahuan. Nanti di dalam buku ini itu ada yang nanti akan terangkan sedikit ya oleh kita. Ada penjelasan tentang telematika, telekomunikasi media informatika, tentang peristiwa yang terjadi pada tahun 2013 yang mengawali semuanya. Ketika seseorang mengaku lulusan UGM tetapi IPK-nya katanya di bawah 2. Ya. Dan itu menimbulkan pertanyaan di masyarakat. Itulah yang mengawali semuanya. Itu ada cerita dalam buku ini. Komisi Pemilihan Umum Kota Solo, Jawa Tengah membantah tudingan dokumen pendaftaran Jokowi hilang. Menurut KPU, berkas tersebut ada namun diserahkan ke Polda Metro Jaya pada bulan Mei 2025. Untuk berkas pencalonan Pak Jokowi itu kan sudah kami serahkan ke Polda Metro Jaya pada saat kami mendapatkan panggilan dari Polda Metro Jaya itu pada tanggal 26 Mei ya, 26 Mei kemarin itu kami sudah menyerahkan ke Polda Metro Jaya untuk satu bendel berkas itu sudah kami serahkan semuanya dan kami ada tanda terimanya. Roy Suryo dan sejumlah pihak telah diperiksa terkait kasus tudingan ijazah palsu oleh Polda Metro Jaya. Penulisan buku menambah drama dalam polemik ijazah Jokowi. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Wamenakar Immanuel Ebenezer atau Noel terjaring OTT KPK. Ia menjadi anggota Kabinet Presiden Prabowo pertama yang ditangkap KPK. Mengapa hal ini bisa terjadi? Selengkapnya kami bahas. Perilaku korupsi ada di setiap eselon birokrasi kita. Ada di setiap institusi dan organisasi pemerintahan. Perilaku korup ada di BUMN kita. Ada di BUMD kita. Saya semakin mengetahui berapa besar tantangan kita. Saudara, Menteri Tenaga Kerja Yassi-Arli menyebut penangkapan Wamenakar Immanuel Ebenezer oleh KPK merupakan pukulan berat bagi kementeriannya. Apalagi menurut Yassi-Arli, ia sudah berupaya melakukan pembenahan terkait integritas dan pelayanan kementerian. Yassi-Arli juga menegaskan tidak akan toleransi jika terbukti ada kasus korupsi di kementeriannya. Bagi saya dan keluarga besar Kementerian Ketenagakerjaan, ini adalah pukulan yang berat. Terlebih sejak saya dilantik menjadi Menteri Ketenagakerjaan atau dalam 10 bulan terakhir, saya sedang melakukan banyak pembenahan dan penataan khususnya terkait dengan integritas, profesionalisme, dan perbaikan layanan. Tentu semua harus ada berbasis bukti, ya. Dan saya jamin kalau ada bukti dan kemudian itu benar, ya. Tidak ada toleransi. Tapi sekarang tentu kita praduga tidak bersalah dulu. Immanuel Ebenezer atau Noel, saudara, ditunjuk Presiden Prabowo sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan Kabinet Merah Putih. Sebelumnya Noel adalah relawan pendukung Jokowi. Ia menjadi Ketua Relawan Jokowi Mania atau Joman pada Pilpres 2019. Kemudian di 2024, karena Jokowi tidak bisa maju, Noel mengalihkan dukungannya pada Prabowo Subianto. Ia kemudian mendirikan sekaligus menjadi juga Ketua Relawan Prabowo Mania. Di tahun 2021, Noel pernah menjabat sebagai komisaris di salah satu anak perusahaan PT Pupuk Indonesia Persero. Dalam LHKPN yang dilaporkan Januari 2025, Immanuel Ebenezer tercatat, saudara, memiliki harta kekayaan 17,62 miliar rupiah.
Harta kekayaan Noel ini terdiri dari tanah dan bangunan senilai 12,14 miliar rupiah, alat transportasi 3,33 miliar rupiah, dan KS atau setara kas senilai 2 miliar rupiah. Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad merespons penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer oleh KPK. Dasko menyebut penangkapan ini menunjukkan bahwa Presiden tak pandang bulu dalam memberantas korupsi. Tindakan tegas dilakukan termasuk kepada pembantunya yang terbukti bersalah. Perlu ditegaskan di sini bahwa berkali-kali Presiden Prabowo menekankan bahwa Presiden tidak pandang bulu terhadap penegakan kasus-kasus korupsi, sehingga yang pasti Presiden tidak akan melindungi bila ada memang terbukti pembantu-pembantunya melakukan hal-hal perbuatan yang tidak terbukti. Ya. Tapi sejauh ini kinerja dari Wamenaker sendiri yang dipandang dari Mbak Grace seperti apa sih? Saya kebetulan tidak sering interaksi dan kebetulan memang selama ini kita banyak bersentuhan dengan Menteri Tenagakerjaan ya selama ini karena memang yang berhubungan dengan lembaga itu adalah status dia sebagai anggota Gerindra gimana sih? Saya akan cek lagi. Belum pasti dia anggota Gerindra? Iya, saya belum tahu. Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel terjaring OTT KPK. Ia jadi anggota Kabinet Presiden Prabowo pertama yang ditangkap KPK. Lalu mengapa hal ini bisa terjadi? Bukankah Presiden Prabowo sering mengingatkan soal pemberantasan korupsi? Kita bahas bersama Ketua KPK 2015-2019 Agus Raharjo. Pak Agus, selamat malam. Selamat malam. Ada juga politisi Gerindra Hendarsa Marantoko dan juga peneliti Pukat UGM Zainur Rohman yang bergabung melalui Zoom. Selamat malam Bang Hendarsam, Mas Zainur. Selamat malam Audrey, selamat malam Pak Agus, selamat malam Mas Zainur. Ya, sebelum ke kasus yang saat ini menjerat Bang Noel, saya mau bertanya dulu ke Bang Hendarsam. Bang Hendarsam, statusnya Bang Noel ini benar kader Gerindra sudah masuk? Saya juga kurang paham ya kalau dibilang kader atau tidak. Karena sepengetahuan saya kenal Noel ini sudah cukup lama, ya kan. Setahu saya dia bukan pendukung Gerindra secara bukan pendukung Prabowo secara organik. Itu satu. Ya, dulu saya beberapa kali di 2019 ya, Pilpres kemarin itu berhadapan-hadapan dengan dia, ya. Salah satu orang yang paling keras mencela Prabowo dengan kata-kata kasar ya Noel salah satunya. Jadi dari awal saya tidak merasa saya pribadi tidak merasa bahwa dia adalah kader Gerindra. Tapi 2024 bukan mengalihkan pilihannya kepada Pak Prabowo? Nanti Audrey, kalau kemarin dia sempat nyalek ya kan, saya anggap itu dia numpang nyalek aja. Tapi bukan kader karena kami belum lihat bukan juga tercatat sebagai pengurus, ya kan? Artinya jadi, belum punya KTA Gerindra ya? Iya, semua orang bisa ber-KTA Gerindra, tapi semua orang tidak bisa menjadi pengurus, kan itu. Ya. Jadi kalau KTA Gerindra mungkin saja ada, ya kan? Tapi kalau menjadi pengurus atau menjadi kader, saya tidak bisa katakan. Karena bagi kami seorang kader harus tahu filosofi, ideologi dari Pak Prabowo. Bagaimana Pak Prabowo berulang kali menyatakan gitu loh kan, jangan korupsi, jangan korupsi, jangan korupsi. Bukan hanya kepada yang mereka di luar sana ya, para oligarki, para pemain-pemain lama ini yang di sektor perkebunan, pertambangan dan lain sebagainya seperti yang beliau ucapkan di acara 17 Agustus kemarin, tapi juga ke dalam, ke partai-partai termasuk Partai Gerindra. Jadi kalau ada orang yang tetap melakukan yang serupa, ya kan, melakukan hal tersebut, ini yang kata Pak Prabowo itu serakanomics. Ya. Tapi artinya berarti Pak Prabowo kecewa ya, Bang Hendarsam ya? Bukan hanya Pak Prabowo, kami pun kecewa. Saya kecewa. Ya, kalau ini benar ya, kalau perbuatan tapi tetap kita lihat nanti perkembangan bagaimana. Apabila ini benar, kami sangat-sangat kecewa. Sangat-sangat kecewa. Nanti saya ke Bang Hendarsam, tapi saya mau ke Pak Agus dulu. Pak Agus, ini yang paling mencengangkan adalah orang pertama di kabinet Pak Prabowo yang kemudian terjerat dalam OTT. Dan kalau kita lihat visualnya Pak Agus,
tadi luar biasa dalam artian ada 7 motor gede yang nilainya fantastis disita, ada belasan mobil, ada 15 kalau tidak salah, supercar, ada yang mahal sampai miliaran rupiah juga ada semuanya. Kalau Pak Agus sebagai mantan ketua KPK, Pak, ini sebenarnya modus-modus seperti apa sih Pak dengan tiba-tiba ini ada penyitaan belasan mobil, motor? Enggak, kita harus mempunyai frame bahwa ini belum final pemeriksaan KPK. Jadi kita harus menunggu. Biasanya kalau OTT itu kan langsung gelar perkara ya, dan itu pimpinannya lengkap, penyidiknya juga lengkap. Nanti kemudian akan ditentukan siapa yang menjadi terdakwa dan siapa yang terus. Ya, mungkin saja ada yang dibebaskan karena tidak terkait dengan masalah yang utama, alat buktinya kurang itu mungkin. Jadi dari sekian banyak yang ditangkap itu kita belum tahu siapa yang akan menjadi terdakwa. Ya, kita tunggu nanti malam, biasanya kan 1 kali 24 jam, ya kan. Nah oleh karena itu hasil itu yang nanti kita pergunakan untuk berkomentar lebih dalam lagi. Nah Pak Agus, ini yang dipertanyakan biasa dalam OTT kan memang sudah ada di situ kan, dan kemudian disita. Ini pun sudah dimasuk ya semuanya ke penyidik, kemudian masuk ke dalam gedung KPK untuk dilakukan penyitaan barang buktinya. Betul. Nah ini kenapa bisa menyasar kemudian ada belasan mobil, ada motor yang oke, kalau misalnya uang itu memang diciduk begitu dalam OTT, tapi ini kenapa mobil dan motor? Apa sebenarnya yang dilihat? Pelakunya kan yang ditangkap kan banyak. Okay. Bisa saja para pelaku tadi bawa mobil, para pelaku tadi bawa motor kan gitu kan. Makanya nanti setelah gelar perkara itu akan ditentukan. Oh, bukan diberikan ya mobil motornya ini? Masih dikumpulkan, diperiksa gitu loh. Jadi belum tentu itu juga terkait semua gitu ya. Jadi nanti hasilnya akan kita tunggu 1 kali 24 jam. Biasanya malam nanti biasanya akan diumumkan. Tapi saya biasanya diundang TV juga jarang datang, nggak mau datang. Sangat tertarik datang itu karena OTT ini salah satu cara yang efektif untuk betul-betul membuat orang jera. Tapi jangan tebang pilih juga. Oleh karena supaya tidak tebang pilih, OTT itu harus banyak sekali. Karena ini sudah lama tidak dilakukan sama KPK dan akhirnya sekarang ini dilakukan gitu maksudnya Pak Agus? Zaman saya kan yang paling banyak ya, ada yang sampai 29 perkara, ada waktu tahun pertama aja 16 perkara. Nah itu supaya orang tidak mempunyai pandangan tebang pilih, sistem OTT itu harus diperkuat ya, penyidiknya dan penyelidiknya ditambah. Kemudian kalau zaman saya di KPK yang namanya penyadapan dan penyadapan itu hanya minimal sekali. Nah ini sekarang bisa diperluas, diperbanyak. Tebang pilih seperti apa sih Pak Agus yang melihatnya ini melibatkan Wamenaker, Emmanuel? Kan sering orang KPK tebang pilih kan sering gitu kan. Jadi supaya tidak ada pandangan seperti itu, siapapun harus bisa ditangkap. Oke, saya mau ke Mas Zainur. Mas Zainur, ini kalau kita lihat ya, sejak dilantik oleh Pak Prabowo kan Bang Noelis seringkali melakukan sidak ya, seperti sidak ke perusahaan-perusahaan, terakhir juga sebelum terkena OTT dia juga sidak dan kemudian menemukan cek begitu ya, yang kemudian tidak semestinya diperuntukkan dari perusahaan untuk ke karyawan. Nah ini kok bisa terciduk kemudian OTT kasus pemerasan kepada perusahaan lagi? Apa yang terjadi sebenarnya, ya, Mas Zainur? Tentu kalau soal name by name, misalnya Immanuel Ebenezer, kita harus tunggu kepastian dari KPK ya, dan kita juga tetap harus mengedepankan presumption of innocence. Tapi menurut saya yang justru harus menjadi catatan adalah tempat terjadinya tindak pidana ini, dalam arti adalah satuan kerjanya. Ini terjadi di Kemenaker yang saat ini pun KPK sedang tangani perkara soal pungli terkait dengan TKA gitu ya. Kenapa satu perkara belum selesai sudah ada perkara baru terkait dengan pengurusan sertifikasi K3? Artinya gitu ya, yang pertama saya katakan bahwa ini ada patologi birokrasi, penyakit birokrasi yang sangat akut. Bukan sekadar birokrat PNS-nya, tetapi juga tidak tertutup kemungkinan pimpinan-pimpinan tertingginya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga menegaskan bahwa penting sekali untuk adanya penjeraan
ketika ada OTT ini, artinya general prevention, penjeraan umum terhadap tindak pidana korupsi itu belum benar-benar terasa. Masih ada banyak pejabat yang berani untuk melakukan korupsi. Mengapa? Karena insentifnya besar, disinsentifnya kecil. Yang dikatakan insentif adalah manfaat ekonomi korupsi itu besar sekali. Orang cari uang di rakyat di jalanan itu nyari uang 100.000 sehari penuh perjuangan loh. Sekarang nyari uang di bawah susah sekali. Sedangkan orang korupsi bisa mendapatkan puluhan miliar dalam sekejap gitu ya. Sedangkan disinsentifnya kecil Mbak Audrey. Kenapa? Karena mudah dapat remisi, mudah dapat pembebasan bersyarat. Bahkan kemarin ada banyak yang mengajukan PK itu dikabulkan sehingga pidananya hanya sebentar. Aset recovery, perampasan aset hasil kejahatannya juga susah. Jadi oleh karena itu saya katakan ini prevensinya, penjeraannya itu sangat minim, sehingga saya katakan antara semangat pidato Presiden Prabowo itu perlu diimplementasikan dalam kebijakan nyata. Saya selalu katakan tidak boleh berhenti di pidato. Orang tidak takut korupsi hanya dipidatoin, Mbak Audrey. Oke, Bang Hendarsam, gimana tuh tanggapannya? Oke, semangatnya Pak Prabowo luar biasa sekali untuk terkait dengan pemberantasan korupsi. Tapi kemudian nampaknya kayaknya ini ada yang bermain-main juga nih. Ya makanya ini langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintahan Pak Prabowo, ya kan? Kalau selang 5 hari, berapa hari? Ini tanggal berapa ini? Tanggal 21. Selang 5 hari sejak pidato dari Pak Prabowo, langsung terjadi OTT KPK, ya kan, terhadap salah satu anggota kabinet yang pertama kali. Dan di dalam pidato Pak Prabowo di 17 Agustus kemarin sudah dijelaskan, beliau sudah berkali-kali mengatakan bahwa, ya kan, tidak akan pandang bulu, ya kan, akan tajam ke luar dan juga tajam ke dalam. Prinsipnya seperti itu. Nggak lama 5 hari langsung ketangkap, ya kan. Jadi ini bentuk konkret daripada penindakan penegakan hukum yang dilakukan dan juga mungkin akan menjadi koreksi tentunya bagi kementerian terkait untuk berbenah. Jadi saya juga selaku orang hukum selalu ingin bahwa bukan hanya di sisi penindakan, dari sisi mitigasi dan pencegahan memang ini juga dikedepankan, sehingga apakah hal ini juga kemudian Bang Hendarsam ini juga seakan-akan ya, meskipun kita tidak tahu ya nanti statusnya seperti apa, penanganannya seperti apa, karena masih diselidiki juga kan, belum ada penetapan tersangkanya. Tapi kemudian dengan adanya OTT ini, apa ini membuktikan bahwa berani bermain, dan ini mungkin saya jangan-jangan berjamaah nih bermainnya? Iya, bisa aja seperti itu. Walaupun tadi kan sama-sama kita disclaimer bahwa kita harus mengedepankan presumption of innocence, ya kan, bahwa kita harus lihat dulu apakah ada keterlibatan atau tidak. Tapi terlepas daripada itu, kalaupun ini nanti ternyata terbukti, waduh, saya kecewa banget lah ya, kami kecewa banget, terutama kita yang kader-kader organik ya, mulai seperti dilempari kotoran, ya. Nah, apabila itu nanti memang benar terbukti kan seperti itu, dan ini menjadi introspeksi bersama bahwa, ya kan, wahai kepada kawan-kawan kami yang ada di kabinet, yang ada di pemerintahan, maupun ASN, maupun pejabat-pejabat yang saat ini, zaman sudah berbeda. Bukan seperti zaman 10, 20 tahun atau 30 tahun yang lalu. Zaman sudah berbeda. Ini zamannya Prabowo Subianto, ya. Tidak akan tebang pilih, siapa pun akan disikat. Itu yang harus diketahui. Kan orang ini selalu menganggap, ya kan, selalu menganggap ucapan dari seorang kepala negara itu, ya kan, ya merefer kepada pemerintah-pemerintah sebelumnya, mungkin kayak gitu, hanya retorika belaka, retori semata, kan seperti enggak. Saya sampaikan tidak seperti itu. Kena sikat semua kalian. Oke, nah kalau gitu pertanyaan selanjutnya adalah kembali lagi, bagaimana sebenarnya modusnya dalam kasus dugaan pemerasan ini yang kemudian terjaring juga Wamenaker Bang Noel di dalamnya, Mas Zainur, karena berkali-kali kan melakukan sidak, kemudian juga tegas katakan tidak pada koruptor begitu, bahkan seorang Wamenaker sendiri. Sebenarnya modusnya seperti apa, pemerasannya seperti apa dugaannya? Usai jeda, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Perilaku korupsi ada di setiap eselon birokrasi kita.
ada di setiap institusi dan organisasi pemerintahan. Perilaku korup ada di BUMN kita, ada di BUMD kita. Saya semakin mengetahui berapa besar tantangan kita. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan Presiden Prabowo Subianto prihatin Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer terjaring OTT KPK. Mensesnek menyebut Presiden akan menghormati proses hukum yang berjalan. Soal pengganti Immanuel, Presiden masih menunggu proses hukum sebelum menentukan perlu tidaknya reshuffle. Tentu sebagaimana kali-kali diingatkan oleh Bapak Presiden kepada kita semua bahwa kita perlu untuk terus berhati-hati. Semangat kita adalah semangat untuk tidak menyalahgunakan amanah yang diberikan kepada kita semua. Tunggu, belum kan, kita tunggu dulu tadi 1 kali 24 jam nanti hasil dari teman-teman di KPK seperti apa. Nah, sekali lagi kalau memang kemudian terbukti ya kita akan segera mungkin melakukan proses terhadap yang bersangkutan. Jadi kalau biasanya Pak Agus di dalam internal KPK sebelum melakukan OTT sebenarnya prosedurnya apakah harus perlu minta izin dulu atau Presiden sudah tahu atau langsung OTT aja biasanya Pak Agus? Biasanya didahului dengan penyelidikan, termasuk di dalamnya ada penyadapan. Termasuk di dalamnya ada penyadapan telepon dan yang lain-lain. Nah kemudian pada waktu mau melakukan OTT itu pasti ada yang diinfokan di dalam. Nah oleh karena itu setelah OTT digelar, kemudian maksudnya ada, ini internal istana ya? Bukan, di internal KPK. Oh di internal KPK, oke. Ya KPK. Sebetulnya tidak, pada waktu kami kan tidak di bawah eksekutif, jadi independen. Saya prakteknya sekarang kurang tahu. Pada waktu kami tidak ada laporan ke Presiden. Oh, oke. Kalau sekarang? Saya tidak tahu karena sekarang kan di bawah eksekutif ya. Nah, tapi yang baik sebetulnya pelaporannya ya setelah gelar nanti gitu loh. Ketahuan yang akan menjadi tersangka siapa. Agar tidak ada intervensi, ya, maksudnya seperti itu Pak Agus ya. Jadi saya berharap independensinya tetap terjaga. Tapi saya setuju dengan yang dari PM tadi. Oke, Mas Zainur. Mas Zainur, kita itu kenapa masih banyak yang melakukan korupsi karena disinsentifnya terlalu kecil. Maksudnya? Jadi insentifnya kan besar sekali. Sebenarnya kalau sudah dinyatakan nanti biasanya hukumannya juga tidak terlalu berat. Kemudian masih ada remisi dan segala macam gitu kan. Jadi buat orang berani, semakin berani malah. Membuat orang berani. Oleh karena itu peraturan ditingkatkan itu saya sangat setuju sekali. Dalam zaman saya sebetulnya Undang-Undang Tipikor yang baru itu sudah kami usulkan. Karena di seluruh dunia yang prestasinya bagus, bukan hanya pegawai negeri, bukan hanya BUMN, BUMD, tapi termasuk swasta itu menjadi target juga. Jadi antara swasta dan swasta apa enggak ada korupsi? Bisa dibidik gitu ya, kan? bagus ya. Nah, jadi swasta itu harus juga termasuk. Kemudian di samping itu unexplained wealth, jadi kekayaan yang tidak dijelaskan dari mana itu juga termasuk. Kemudian trading influence, perdagangan pengaruh itu juga masuk, dan kemudian menyuap orang asing pegawai ditambahkan ya seharusnya ya. Jadi ditambahkan kemudian perampasan aset di dalamnya yang termasuk penting sekali. Oke, tapi kalau misalnya Pak Agus itu nanti dibarengi dengan teman-teman yang lain harus diperbaiki juga. Oke. Jadi penanganannya di penjara harus berbeda dengan yang biasa yang sekarang berlaku. Nah, gitu loh. kita balik lagi ke dalam kasus OTT-nya Wamenaker nih, Pak Agus. Nah, biasanya pada saat OTT sendiri ini kan tadi diketahui nggak sih sama antar pimpinan bahkan pada saat mau OTT gitu? Ada pimpinan yang tahu. Oh, ada juga yang tidak tahu? Ya. Tidak semuanya, kelima-limanya zaman saya tahu. Tapi pada waktu gelar perkara kan nanti bisa dilaporkan. Kalau ketua KPK? Tidak selalu ketua yang tahu.
Oh, tidak apa itu, dan memang diperbolehkan, diizinkan seperti itu. Zaman saya begitu. Kalau yang sekarang? Tidak tahu saya. Oke, saya balik lagi kalau gitu ke kasusnya Mas Zainur. Tadi seperti Pak Agus mengatakan bahwa sepertinya tidak ada yang jera begitu ya. Dalam artian adalah oke, kalau misalnya terkena ya paling berapa tahun kemudian dikurangi nanti remisi kemudian balik lagi begitu menjadi warga negara. Nah, pertanyaannya adalah dengan ini kan kasusnya di Kemenaker ya. Kemudian ada ruangan K3 yang juga disegel. Nih jangan-jangan ini sampai berani nih di dalam ruangan atau seperti apa sehingga membuat banyak sekali yang terlibat, belasan jumlahnya yang terjaring. Ya, yang pertama saya juga ingin menanggapi ya soal apakah ini kredit perlu diberikan kepada Presiden atas OTT ini. Menurut saya perlu kalau pelaporannya oleh internal kabinet itu sendiri. Misalnya ya kabinet melihat, oh ini ada yang nakal nih gitu kan, kemudian melaporkan kepada KPK. Perlu silakan untuk kita berikan apresiasi bahwa Presiden menertibkan para pembantunya, siapapun itu ya, termasuk kalau ada ASN kan itu kan juga pembantu Presiden gitu ya. Soal Bang Noel kan kita belum tahu statusnya gitu. Itu yang pertama. Tapi kalau tidak ada sangkut pautnya dengan pelaporan, ya saya pikir kreditnya kepada KPK lah. Apa peran Presiden di situ kan nggak ada dalam kasus ini gitu ya. Saya pertanyakan apa perannya gitu kan. Jadi menurut saya Presiden itu lebih baik memberikan bentuk-bentuk dukungan nyata dalam pemberantasan korupsi dalam bentuk kebijakan nyata, seperti misalnya kembalikan independensi KPK biar orang tidak bertanya-tanya. Ini KPK kan sekarang di bawah eksekutif, dia independen enggak gitu ya. Yang kedua itu tadi sahkan RUU perampasan aset. Ini partainya Pak Endarsam kami dukung penuh agar bisa mendorong agar itu bisa segera disahkan. Revisi Undang-Undang Tipikor itu sangat penting. Sahkan RUU pembatasan transaksi uang kartal agar suap tidak mudah dilakukan. Nah yang kedua saya ingin tanggapi Mbak Audrey adalah modus-modus kasus korupsi di kementerian, di lembaga, di daerah ya, itu kan tidak jauh-jauh dari jual beli pengadaan barang dan jasa, pengisian jabatan, yang ketiga itu terkait dengan perizinan atau kuota atau persetujuan. Nah yang ini K3 ini sepertinya itu yang ketiga ini gitu ya, terkait dengan pemberian sertifikasi, terkait dengan apa aspek pengawasan dan seterusnya. Dan yang tadi ditanyakan Mbak Audrey kok bisa banyak gitu ya, ya namanya korupsi, organized crime, tidak ada korupsi yang dilakukan sendiri, pasti terorganisir. Kalau berkaca kasus backing judol ya di Kominfo yang sekarang menjadi Komdiji, itu kan dilakukan berjamaah gitu ya. Itu kan agar makan tanaman ya. Jadi di kasus di Komdiji itu begitu terencana, rapi begitu ya, bagaimana orang-orang yang mengawasi kemudian menerima suap dari bandar-bandar judol sehingga ada banyak yang lolos masih tetap bisa beroperasi. Nah yang kita perlu tunggu dari kasus di Kemenaker ini ketika ternyata yang terjaring banyak orang, artinya ini memang direncanakan sedemikian rupa, atau yang kedua sudah berlangsung sedemikian lama gitu ya. Kenapa? Karena kalau tadi saya sinyalir Mbak Audrey, di Kemenaker sedang ada kasus yang jalan, yaitu kasus pemerasan TKA. Lagi penyidikan di KPK saat ini, tiba-tiba ada kasus baru. Berarti kan beberapa minggu lalu kan, beberapa bulan lalu waktu itu juga pernah ada penggeledahan kan ya? Betul, kasusnya kan belum selesai, Mbak Audrey. Sampai sekarang masih di tahap penyidikan. Kok ada kasus baru? Artinya ini ada kerusakan sistemik di lembaga namanya Kemenaker, sehingga ya penindakan ini harus diikuti dengan review sistem menggunakan metode corruption risk assessment (CRA), kemudian nanti diberikan rekomendasikan perbaikan agar ke depan tidak terulang lagi. Ini kan terulang ya, ini terulang nih. Sehingga kita lelah sebenarnya kalau ada kasus-kasus. Nah lelah katanya Bang Hendarsam. Oke, kalau kita singkat aja Bang Hendarsam, lelah katanya. Kemudian juga kemarin Pak Prabowo juga mengingatkan kan korupsi bisa terjadi di mana saja, dan ini terbukti dugaannya adalah berjamaah. Apa yang kemudian dilakukan ke depan nih untuk perbaikan agar tidak ada lagi menteri-menteri atau wakil-wakil yang kemudian terjerat korupsi? Ya, saya tanggapin dulu ya apa kata Mas Zainur, agak kontradiktif tadi kan. Satu kan kami tidak meminta itu poin ada diberikan kepada Pak Prabowo, tidak. Tapi kan Mas Zainur sudah menyatakan juga sendiri bahwa pada KPK ini di bawah eksekutif, kan seperti itu. Jadi di bawah kendali presiden. Nah kalau dia tidak di bawah kendali presiden atau dia independen bergerak sendiri, nah itu boleh kredit diberikan langsung pada KPK. Nah ini secara struktur dulu, jadi agak kontradiktif. Kenapa kita bisa katakan itu? Ya kan, presiden bisa intervensi, ya kan, untuk menjalankan atau tidak menjalankan. Apa yang beliau katakan
itu merupakan bentuk sinyal dorongan kepada para penegak hukum untuk melakukan penegak hukum bukan hanya keluar tapi juga ke dalam, dan itu terbukti sekarang. Itu maksud saya konkret. Yang kedua, ya kan, saya selalu bilang bahwa langkah konkret yang sudah dilakukan seperti pencegahan, ini kan ada paradoks ya. Kita bilang di BUMN contohnya, ya kan, BUMN dengan kapal yang begitu besar, ratusan bahkan mungkin 1.000 lebih perusahaan hanya menguntungkan 82 triliun per tahun. Bayangkan dengan cukai rokok itu 286 triliun, ya kan? Artinya ada paradoks di situ gitu loh. Ya kan, dengan kapal besar banyak pemborosan. Kemudian dilakukan langkah konkret untuk memutus mata rantai tersebut, ya kan? Tidak memberikan tantim, ya kan? Kemudian, ya kan, untuk memberikan pembukuan yang sebenar-benarnya. Karena jangan salah, ketika memberikan pembukuan yang tidak benar, kemudian itu ada outputnya adalah tantim, maka oleh karena itu sebenarnya tidak pidana korupsi itu. Tadi sudah terjadi bertahun-tahun. Ini yang dipotong oleh beliau. Termasuk juga dengan pemberian remisi yang kemudian harus dikaji juga ya, Bang. Oke. Gimana, Adri? Pemberian remisi ini juga menjadi catatan juga dari Pak Agus tadi ya. Singkat aja. Ya tentu. Pemberian remisi kan seperti ini kan warisan pemerintahan lama yang harus kita perbaiki. Kan gitu kan, menjadi catatan oleh kita bersama-sama dari Mas Zainur, dari Pak Agus, langkah ke depan apa? Ya kan selama ini apakah di periode-periode sebelumnya di dua pemerintahan sebelumnya diam saja, apa baru di Pak Prabowo saja? Nah kita lihat, ya kan? Bang Hendarsan, oleh karena itu ini bisa apa dari teman-teman NGO dan tokoh-tokoh masyarakat anti korupsi bisa kita tangkap ide-idenya. Bang Hendarsan, terima kasih. Pak Agus, terima kasih. Mas Zainur, terima kasih. Selamat malam semua Bapak-Bapak. Setelah ini Rival Solesa akan kembali dengan informasi dari nilai tunjangan anggota DPR jadi sorotan publik di tengah polemik warga ditagih pajak bumi dan bangunan yang mencekik. Salah satunya adalah tunjangan pajak penghasilan untuk anggota DPR yang disubsidi oleh negara. Warga di sejumlah daerah menjerit menghadapi kenaikan pajak bumi dan bangunan yang oleh pemerintah kabupaten dinaikkan sepihak tanpa melibatkan rakyat. Di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, nilai PBB sempat naik hingga 2 kali lipat atau 250% sebelum akhirnya dibatalkan. Hal serupa juga bermunculan dari berbagai kota lain, seperti di Jombang, Jawa Timur. PBB sempat naik 400%. Sedangkan di Cirebon, Jawa Barat, kenaikan PBB bahkan diwacanakan naik 1000%. Wajar saja jika warga menjerit dengan tarif baru, karena memberatkan ekonomi rumah tangga. Kenaikan ini dinilai ironis saat rakyat dipaksa menanggung beban pajak yang lebih besar. Justru muncul fakta bahwa pajak penghasilan atau PPh 21 anggota DPR ditanggung oleh negara. Soal ketidakadilan upah ya contohnya. Karena Kementerian Keuangan harusnya lihat data. Sekarang itu kelas menengah itu menghabiskan 800 ribuan per bulan. Sekitar itu untuk sewa rumah. Dan ini 50 juta. Berapa kali lipat itu. Dan ini mencederai keadilan saya kira dalam kondisi ekonomi hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau boleh usul solusi ke depan yang konstruktif ya. Yang pertama, nggak usah lagi aja tunjang menunjang ini. Satu gaji saja. Semua tunjangan gaji pokok itu masuk dalam satu plot dan kemudian dikenakan pajak. Dan satu lagi mungkin kenyataan menyakitkan yang juga ingin saya sampaikan ya. Gaji pejabat negara khususnya anggota dewan Pak, itu pajaknya ditanggung oleh negara. Betul. Ya, itu dan yang ini tidak fair. Karyawan swasta itu bayar pajak penghasilan. Dan ini tidak fair. Dan ini bukan dosa sekjen sekarang. Ini dosa lintas generasi. Lintas generasi. Dan Kementerian Keuangan harusnya tahu itu. Dan ini harus kita perbaiki. Ini sangat-sangat tidak adil. Sekarang siapa pekerja yang tidak dipajakin luar biasa hari ini? Dan itu sifatnya regresif. Dan kalau mau memperbaiki penerimaan negara, memperbaiki efisiensi anggaran, mulai dulu dari kepalanya. Kalau kepalanya busuk, di bawahnya juga akan bermasalah. Pajak penghasilan dari gaji para wakil rakyat dialihkan ke kas negara. Polemik ini muncul di tengah sorotan masyarakat yang membahas soal tunjangan anggota DPR yang naik saat rakyat menjerit karena ekonomi terhimpit. Dalam daftar tunjangan yang diterima oleh anggota DPR,
tersorot sejumlah tunjangan, diantaranya tunjangan rumah, tunjangan beras, hingga tunjangan PPh pasal 21. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni merespons soal tunjangan DPR yang belakangan menjadi sorotan publik. Sahroni bilang, tunjangan rumah 50 juta rupiah justru lebih efisien daripada anggota DPR mendapat fasilitas rumah dinas. Menanggapi kenaikan sejumlah tunjangan yang jadi sorotan, Sahroni bilang anggota DPR pun tetap memberikan perhatian kepada masyarakat. Karena biaya perawatan itu tak terhingga. Ya, banyak rusak AC lah, perlengkapan di dalamnya. Kenapa waktu itu banyak yang kasih masukan lebih baik dikasih tunjangan tunai, di mana tidak memberatkan negara agar posisinya tidak anggaran negaranya tidak terganggu. Jadi jangan dilihat karena nilai uangnya fantastis nih, enggak, itu biasa sebenarnya. Cuman kan ada orang yang nggak senang, gila DPR semau-maunya gitu, dapat duit seenak-enaknya ngelakuin hal, enggak. Kita orang adalah perwakilan yang dinamai adalah pejabat publik yang juga digaji oleh masyarakat, uangnya pasti kembali ke masyarakat. Senada dengan Sahroni, Indra Iskandar, Sekjen DPR juga menganggap tunjangan rumah sebesar 50 juta rupiah wajar. Biaya pemeliharaan rumah dinas per tahun jika ditotal bisa mencapai ratusan miliar. Jauh lebih mahal daripada memberikan tunjangan cash 50 juta rupiah. Sebenarnya kalau kita ngomong teknis gitu ya, rumah ini sudah dikembalikan kepada negara gitu ya. Kemudian juga ada kewajiban negara untuk memenuhi hal-hal semacam itu gitu ya. Dan sebenarnya lembaga-lembaga tinggi lain juga semua tunjangan itu ada, cuma kalau di DPR kan ribut ya. Lembaga-lembaga lain damai-damai aja sebenarnya. Jadi sebenarnya, dan jumlahnya juga lebih besar sebenarnya. Jadi sebenarnya ini sudah sangat moderat. Kalau jadi pertanyaan-pertanyaan yang teknis semacam itu memang ini kan kita secara jujur juga harus katakan bahwa kondisi objektif dalam pengelolaan keuangan tuh antara rumah dengan diberikan dalam bentuk uang memang akuntabilitasnya lebih aman dalam bentuk uang, karena pemeliharaan rumah itu besar dan itu berpotensi memang ada fraud dan lain sebagainya. Di satu sisi, kenaikan PBB di berbagai kota diperlukan untuk mendongkrak pendapatan asli daerah. Namun keistimewaan anggota DPR justru dianggap mencederai rasa keadilan di masyarakat. Rakyat ditagih pajak, namun wakil rakyat mendapat pengecualian. Tapi menurut saya dengan kondisi ekonomi kita hari ini, kita harus arif begitu ya. Nggak ada ASN yang dapat, mungkin nggak banyak ASN yang dapat tunjangan beras ya. Tunjangan bensin. Apalagi beras sekarang harganya mahal gila-gilaan. Beras harganya mahal. Ini sangat melukai publik begitu. Jadi saya sepakat ada persoalan sistemik dari regulasi kita, itu harus diberubah. Gaji itu cukup satu aja, nggak usah ada tunjangan-tunjangan lagi terus kemudian nambah setiap tahun lewat Menteri Keuangan. Ada potensi abuse di situ gitu ya, konflik kepentingan. Dan saya kira pesan dari masyarakat kan sederhana. Jangan mengais di atas penderitaan masyarakat gitu. Apakah pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan mengkaji ulang kebijakan tunjangan anggota DPR? Tim Liputan, Kompas TV. Saya Tifa Solesa melanjutkan Sapa Indonesia Malam. Saat rakyat dihadapi kenaikan pajak, tunjangan anggota DPR RI malah jadi perbincangan publik. Di antara sejumlah tunjangan anggota Dewan, ada satu yang juga menjadi sorotan. Tunjangan pajak penghasilan alias PPh 21 yang dibebankan negara. Kami diskusikan ini bersama para narasumber. Sudah hadir di studio Kompas TV kali ini Bima Yudhistira, Direktur Eksekutif Selyas. Bung Bima, apa kabar? Kabar baik, tapi masyarakat lagi nggak baik. Nah, makanya galau nih jawabnya dari pertanyaan saya. Tapi terima kasih sudah mau datang ke studio dan bergabung juga lewat sambungan dalam jaringan Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira. Bung Andreas dengan Tifal di sini, apa kabar, Bung? Selamat malam, Tifal. Terima kasih semua sudah bergabung bersama kami kali ini. Bung Bima, saya paham bahwa sebetulnya kan kalau tunjangan PPh 21 ini aturannya sudah keluar dari tahun 2010. Keluar dari SE Setjen DPR saat itu, beban besarannya itu 2,6 juta per bulan. Tapi yang membuat akhirnya jadi perbincangan karena banyak tunjangan yang pada akhirnya keluar tuh, termasuk tunjangan rumah.
bagi anggota dewan 50 juta. Dengan keluarnya aturan ini sudah lama, tapi ekspresi yang dikeluarkan publik sekarang ini terlihat seperti sekarang ini, baik itu di dunia nyata maupun dunia maya, cukup beralasan tidak menurut Anda? Iya, sense of crisisnya di mana kan gitu ya. Jadi kita melihat ini adalah sebuah momentum yang sangat mahal, bahwa masyarakat sekarang itu dihadapkan pada masalah pajak. Jadi pajak ini kebijakannya adalah berburu di kebun binatang. Artinya apa? Basis pajak yang ada itu semakin kecil disposable income, pendapatan yang bisa dibelanjakan karena pajak pungutannya semakin banyak. Itu datanya begitu. Nah, kenapa momentumnya sekarang? Karena melihat bahwa satu, kan ada ide, ada tunjangan perumahan, kemudian ada ide kenaikan untuk tunjangan beras misalnya gitu ya. Itu yang memantik masyarakat akhirnya mulai melihat. Dan kita juga sebagai lembaga riset ini melihat, ini kelihatannya ini momentum bagus nih. Untuk bilang bahwa sudah terlalu besar. Kalau di total bukan cuma gaji, tapi juga tunjangan. Dan untuk khusus DPR, di Indonesia itu, ini anomali. Karena 30 kali, ya sekali lagi ya, 30 kali lebih besar daripada rata-rata pendapatan masyarakat Indonesia. Di negara lain, apalagi negara yang paling dekat salah satunya Selandia Baru lah. Itu nggak boleh maksimum 2 kali itu. Itu udah paling atas dari rata-rata pendapatan. Jadi kita melihat ada kontradiksi, wakil rakyat. Dia kan berarti harus mewakili kondisi masyarakatnya. Ya kan, kecuali wakil rakyat memang konstituennya 1% orang yang paling kaya. Tapi kalau mewakili rakyat secara keseluruhan, dia rata-rata masa sampai 30 kali gaji dan tunjangannya plus pajaknya, PPh 21-nya itu ditanggung oleh negara. Meskipun ini aturannya udah lama? Ya, persoalan aturannya sudah lama, tapi makin kontras yang terjadi sekarang. Dan sekarang jadi momentum untuk melakukan reformasi semua masalah soal remunerasi. Kenapa begitu? Karena kalau dilihat, bukan yang sebenarnya kita nggak bilang ini DPR, enggak. Pejabat negara, menteri, itu juga sama. PPh 21-nya itu dibayar oleh negara. Jadi begitu kita sampaikan, ini juga kita melayangkan kritik juga, begitu kita sampaikan fakta, itu kan salah seorang kolega kita kan menyampaikan fakta bahwa gajinya ditanggung negara PPh-nya, pajaknya. Dilabelin hoax, dilabelin pernyataan yang tidak benar. Jadi masyarakat harus terbuka bahwa ada yang harus direformasi. Salah satunya adalah masalah struktur pejabat-pejabat tinggi negara. Oke. Seberapa besar sebetulnya benefit yang dirasakan oleh teman-teman anggota dewan ini, Bung Andreas, dengan ada tunjangan PPh 21 ini? Mas Tifal, saya sejak tahun 2005 saya di DPR, saya tidak pernah memperhatikan juga urusan kayak seperti ini. Gitu. Artinya kita kerja, kita jadi anggota DPR tiap hari, tiap bulan ada transfer yang masuk. Sementara yang berkaitan dengan gaji, berkaitan dengan tunjangan dan yang lain-lain, tunjangan dan yang lain-lain itu ya itu wilayahnya Kementerian Keuangan yang memutuskan itu, dan kita ya menjalankan apa yang ada. Saya ingat tahun 2005 ketika masuk itu kita dapat berapa ya, total itu 27 kalau nggak salah, dengan potongan-potongan partai, potongan fraksi, ya jumlah take home pay-nya sekitar 15-16an. Memang kemudian kenaikan itu, dan sampai sekarang saya tidak terlalu banyak memperhatikan itu. Kita jangan kerja aja gitu. Dalam arti ya memang itu wilayah yang yang sekarang kita didiskusikan, misalnya muncul yang terakhir soal tunjangan perumahan gitu. Ya yang sebelumnya memang nggak ada gitu, karena dapat rumah jabatan. Gitu. Tapi dengan banyaknya suara-suara di publik sampai sekarang ini, Anda bersama dengan teman-teman PDIP gimana ngeresponnya? Ya ini baru sebenarnya sudah dari beberapa bulan yang lalu sebenarnya. Artinya keputusan itu sudah dari periode yang sebelumnya, dan muncul ke publik karena beberapa waktu ini ada yang mungkin menyampaikan itu. Sehingga sebenarnya hal ini buat saya pribadi, saya nggak terlalu perhatikan juga gitu. Kita kerja sibuk dengan urusan-urusan yang lebih banyak berkaitan urusan ya day to day politics yang ada di masyarakat di daerah. Tapi masa yang nggak mengetahui ada tunjangan berapa, apa aja benar yang bakal didapatkan? Saya tahu. Kalau itu saya tahu. Tapi kita perhatikan persis yang berkaitan dengan ini apa, tunjangan apa, kenaikan berapa, pajak
dipotong pajak ya tiap tahun kita saya secara pribadi ya, artinya tiap tahun ada potongan pajak berapa ya kita laporan pajak LHKPN kita laporkan seperti itu. Oke. Sehingga pertanyaannya juga begini, kalau kemudian sudah ada suara semacam ini dan udah ada aturan mainnya juga di sini, Mas Bima, ada ruang tidak sebetulnya untuk mengubah angka itu, remunerasi itu ruangnya apakah akan sulit atau tidak? Kalaupun iya, kira-kira mana tunjangan atau bagian postur mana yang bisa dirampingkan atau mungkin malah ditiadakan? Jawabnya nanti, kita jeda sebentar. Kami segera kembali. Saya harus kasih giliran ke Bung Andreas dulu sebelum ke Mas Bima. Bung, begini, karena kan banyak suara juga nih sekarang berkeliaran di media sosial terutama, ini tidak sesuai dengan semangat efisiensi pemerintah, kemudian tidak peka dengan kondisi beberapa daerah yang naik pajak bumi dan bangunannya sampai 1000%, bahkan ada yang bilang begitu. Dari teman-teman Anda, setidak-tidaknya dari fraksi PDI Perjuangan, apakah ngerasa tunjangan yang didapatkan saat ini masih ada yang bisa dirampingin atau malah ditiadakan, atau justru malah ya mending dengan angka yang sekarang aja? Ya itu tadi, Tiffal. Artinya apa? Kalau saya secara pribadi, kalau memang juga tidak terlalu banyak dibicarakan, kita lagi banyak sibuk dan pembicaraan yang lain sih. Ketika saya masuk di DPR, saya tidak bertanya juga gaji saya berapa gitu. Dan ketika ya di dalam perjalanan ini kan sejak 20 tahun yang lalu. Dan di dalam perjalanan bahwa ada kenaikan-kenaikan, ya kita syukuri bahwa itu yang negara siapkan untuk kita, ya kita jalankan gitu. Bahwa kemudian kalau ada perubahan-perubahan, saya kira itu adalah yang berwenang, yang mengatur, yang mengurus itu dari suara masyarakat silakan dihitung soal kepantasan, soal kelayakan dan sebagainya yang berkaitan dengan penghasilan. Kalau saya secara pribadi ketika saya masuk menjadi anggota DPR, saya tidak pernah berpikir bahwa berapa yang gaji saya yang saya terima, berapa. Tapi ketika menghitung, karena dulu ketika saya sebelum menjadi anggota DPR di profesi saya sebagai dosen di kampus, ya saya lihat waktu itu kita hitung-hitung hampir sama banyaknya gitu. Tahun 2000-an gitu, tahun 2005 gitu. Tapi ya dalam perjalanan waktu ada kenaikan, ya kita syukuri aja gitu, dalam bahwa ada negara menyiapkan anggaran-anggaran yang termasuk tunjangan-tunjangan yang ya mungkin sekarang jadi menurut pendapat banyak orang begitu banyak dan menjadi berlebihan. Tapi juga ya pengeluaran sebagai politisi itu juga lumayan banyak, yang banyak hal pengeluaran yang juga di luar hitungan seperti orang yang mempunyai gaji tetap dengan pengeluaran-pengeluaran yang tiap hari harus kita lakukan. Jadi sehingga sederhananya dengan nominal sekarang cukup lah ya, atau merasa ada yang perlu dirampingin lagi nih, Bang? Kenapa? Perlu ada yang dirampingin lagi nggak? Kalau itu relatif. Kalau kita di politik itu bagaimana memanage, banyak juga politisi yang setelah tidak menjadi politisi lagi kembali pulang pokok gitu, modalnya kembali. Kenapa? Karena memanage kehidupannya itu di dalam politik itu beda dengan ketika kita memanage sebagai ya pegawai yang mempunyai gaji tetap atau pengusaha gitu. Di politik ya beda situasi memanage keuangan itu. Perlu manajemen tersendiri lah gitu. Sehingga Mas Bima, kalau melihat perspektif tadi dan dengan dinamika sosial yang ada sekarang, menurut Anda, perspektif Anda dari struktur tunjangan dan gaji itu masih ada yang bisa dirampingin atau malah ditiadakan, atau yang sekarang ini ya dengan segala konsekuensinya yang harus diberikan begitu kepada anggota dewan? Iya, jadi mau dibandingkan dengan misalnya garis kemiskinan. Kalau anggota DPR mewakili orang miskin, garis kemiskinannya berapa? 600.000 per orang per bulan versus 100 juta. Gak usah versus 100 juta deh, versus PPh 21 yang dikembalikan. Tunjangan PPh 21 pajak itu 2 juta lebih kan. Jadi dari pajaknya aja satu orang anggota DPR itu bisa menghidupi 3 orang miskin. Baru dari pajak PPh 21-nya. Jadi 600.000 versus semua tunjangan gaji 100 juta per bulan, itu nggak adil. Kemudian kalau dibandingkan, karena tinggal di Jakarta, gedung DPR-nya di Jakarta, nggak boleh jauh dari Jakarta. Jadi dari Jakarta itu rata-rata biaya hidupnya itu sekitar 14 juta per orang.
sama 100 juta itu gapnya itu masih besar. Jadi konkretnya gimana? Konkretnya gini, ini karena sudah menjadi isu yang dimonitor oleh publik dan publik berhak dong tahu transparansi tadi. Ini kita menentukan mana tunjangan yang harus kemudian ditiadakan atau dikurangi. Menurut Anda? Harus ada komite remunerasi independen. Itu pelajaran dari Selandia Baru. Bukannya anggaran lagi kalau bikin komite-komite begitu? Komite ini isinya independen. Oke. Tapi juga ada asalnya dari misalnya mantan anggota dewan yang sudah bukan politisi lagi. Untuk bisa memberikan tadi, kalau misalkan Pak Andreas bilang, manajemen keuangan kita jangan disamakan dengan pegawai misalnya. Ya, tapi mantan anggota dewan yang sudah nggak punya kaitan, dia bisa masuk ke komite, akademisi dan lain-lain. Itu yang menjadi rujukan, sehingga ada dasarnya tadi. Misalnya kesimpulan komitenya gini deh, single salary satu. Jadi semua tunjangan, macam-macam perumahan dan lain-lain, yang penting single salary tidak boleh lebih dari 2 kali rata-rata biaya hidup di Jakarta. Jadi nggak boleh lebih dari 30 juta. Itu juga sebenarnya banyak. Tapi kan dari 100 menjadi 30 juta saja, kalau itu dilakukan, itu sebenarnya sudah bisa membuat perubahan besar dari struktur remunerasi tadi. Oke, sehingga kalau menurut Anda perlu ada badan lagi, itu kan prosesnya pasti akan panjang lagi. Sementara kalau kita lihat yang ada struktur sekarang ini, versi Anda, mana yang bisa dipangkas atau bisa dirampingin? Yang sekarang yang bisa dipangkas ya, 50 juta per bulan dari perumahan. Padahal rata-rata itu di Jakarta itu 800 ribu. Berarti artinya jangan dong, jangan terlalu gapnya terlalu jauh. 2 kali itu maksimum sekali, itu per bulan. Ya, nanti dapatnya kos-kosan dan lain-lain, katanya wakil rakyat, jadi harus diturunin juga tuh gaya hidupnya untuk kepentingan itu. Kemudian apa? Tunjangan beras dan lain-lain hapus. Tunjangan yang tidak ada kaitan langsung misalnya. Kalau ada tunjangan listriknya lagi, itu coret. Jadi dari struktur tunjangan ini yang sebenarnya bisa direvisi. Momentumnya apa? Kalau menunggu komite itu bisa, tergantung Kementerian Keuangan. Bolanya ada Kementerian Keuangan sekarang. Tapi menunggu itu, sekarang momentum RAPBN 2026. Jadi harapannya ini dibahas di DPR, sehingga ada perubahan signifikan dari struktur remunerasi. Bung Andreas setuju nggak kalau bagian itu yang dirampingkan, tunjangan-tunjangan yang diperspektifkan sama Mas Bima? Ya kalau Mas Bima jadi Menteri Keuangan bisa itu. Nggak perlu Pak, nggak perlu nunggu tanya Bu Sri Mulyani kayaknya. Tinggal dia punya political will nggak nih. Tapi kalau menurut Anda gimana Bang Andre? Ya itu tadi yang saya katakan tadi bahwa ya kebijakan itu ada di Kementerian Keuangan. Mereka yang mengatur itu. Kalau saya sebagai anggota DPR kita terima apa yang sudah diputuskan. Oke. Tapi sekarang yang jelas adalah ini masih akan jadi diskursus, tinggal kepekaan masing-masing saja untuk mencermati itu semua. Bung Andreas, Mas Bima, terima kasih banyak sudah mau hadir dan bergabung dalam diskusi kami kali ini. Sehat selalu semuanya. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Oke, selamat malam. Kami punya laporan lain untuk Anda usai jeda. Rumah, masjid, dan sekolah di Karawang, Jawa Barat rusak imbas gempa Bekasi Karawang bermagnitudo 4,9. Tetap di Kompas TV. Bertemu kembali, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Karawang, Jawa Barat mencatat 5 kecamatan terdampak gempa Bekasi Karawang dengan total mencapai 101 jiwa. Total 5 kecamatan mengalami kondisi rusak parah imbas gempa bermagnitudo 4,9 yang terpusat di 14 km Kabupaten Bekasi, Jawa Barat Rabu malam. Dari total 5 kecamatan terdampak, Kecamatan Tegalwaru adalah wilayah terparah. Selain puluhan rumah, gempa pun merusak bangunan masjid dan sekolah. Kesaksian warga saat terjadi gempa, terdengar suara patahan material rumah dan benda-benda berjatuhan, hingga warga berhamburan menyelamatkan diri. Berdasarkan data BPBD setempat, total 101 jiwa terdampak gempa ini. Beberapa di antaranya memilih bertahan di pengungsian. Posisi saya lagi tidur nonton TV di tengah rumah. Terus kemudian? Terus ada kejadian gempa, terus saya lari sama anak saya keluar. Gemuruh atau gimana Bu dengarnya? Ya itu aja runtuh itu, goyang-goyang semua, bunyi-bunyi itu isi lemari pada berhamburan, isi lemari pada keluar, isi itu alat-alat yang ada di lemari kaca. Ada 37 rumah yang terdampak, 4 fasilitas umum yang terdampak, 38 kakak, kepala keluarga dan 101 jiwa.
Gempa susulan setelah gempa utama magnitudo 4,9 tercatat beberapa kali terjadi. BMKG mengatakan gempa bumi yang terjadi Rabu malam adalah jenis gempa bumi dangkal. Lebih lanjut akan dijelaskan lagi terkait dengan gempa di Bekasi dan Karawang ini serta potensi gempa susulan imbas aktivitas sesar ini lewat penjelasan dari Deputi Bidang Geofisika BMKG Nelly Floridariama yang bergabung lewat sambungan dalam jaringan bersama saya kali ini. Mbak Nelly dengan Tifal, selamat malam, apa kabar Mbak? Kabar baik, Mas Tifal. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Boleh dijelaskan dulu sejauh ini dari pantauan setelah gempa utama tadi malam sampai sekarang udah terjadi berapa kali gempa susulan ya Mbak? Kalau catatan kami paling tidak sudah terjadi 14 gempa susulan. Tapi sesudah gempa utama itu mungkin yang kita rasakan hanya satu kali yang tadi malam, jam 10 ya. Dan kekuatan gempanya variasinya dari berapa sampai berapa? Paling besar berapa, paling kecil berapa Mbak? 3,8, lalu mungkin paling kecilnya 1,7. Oke. Dan dari karakter gempa yang terjadi Rabu malam itu, adakah hal yang dirasa khusus atau menjadi concern nih buat teman-teman BMKG dari aktivitas yang berlangsung saat itu? Iya, mungkin begini Mas Tifal ya. Sebenarnya kan ini kita ketahui juga ini adalah gempa yang dangkal. Kemudian juga meskipun magnitudenya itu kan tidak lebih dari 5, tetapi ternyata dirasakan di banyak tempat. Karena kan memang karena tadi dangkal itu, lalu juga jenis tanah yang mengalami guncangan, sehingga itu bisa dirasakan. Dan mungkin yang paling penting bagi masyarakat adalah bahwa gempa ini meskipun magnitudenya tidak besar, tetapi karena dia melalui daerah-daerah yang cukup padat penduduk ya, kalau Jawa Barat ya, sehingga itu menjadi satu perhatian bagi kita semua. Ketika misalnya gempanya akan lebih dari 5, tentu sudah kita bayangkan kerusakan yang ditimbulkan oleh gempa sejenis ini. Oke. Dan ini tergolong sesar aktif juga atau gimana cara menjelaskan aktivitas gempa waktu itu, Mbak? Iya. Jadi di daerah itu sebenarnya banyak sekali sesar yang memang aktif dan barangkali sebenarnya sering terjadi gempa-gempa kecil gitu ya. Tetapi mungkin kita tidak rasakan dan sering orang katakan ini apakah ini sesar Baribis gitu ya. Tapi dari penelitian yang terbaru sebenarnya sesar Baribis itu sendiri adalah segmen dari sesar yang besar ini. Sesar ini dinamakan sesar naik busur belakang Jawa Barat. Jadi berbeda lagi lah bahasanya begitu ya? Tapi di dalamnya ada sesar Baribis. Kemudian yang di gempa yang terjadi di Karawang itu kemungkinan adalah sesar Citarum. Oke. Dan perlu itu ada belasan segmen sesarnya. Jadi memang banyak. Sehingga sederhananya Mbak, dengan aktivitas sesar Baribis itu atau bagian dari sesar Baribis itu, apakah ini bertalian juga dengan sesar-sesar yang ada di sekitarnya dan perlukah publik khawatir dengan potensi-potensi lain? Apakah akan ada gempa susulan berikutnya dengan skala yang lebih besar mungkin? Mungkin yang penting adalah kalau gempa susulan kan sudah kita ketahui ya, sampai saat ini sudah terjadi 14 kali. Tapi kan kita perlu tahu sebenarnya apakah sesar-sesar ini nanti akan menimbulkan atau pada suatu saat akan menjadi gempa besar. Nah itu memang harus menjadi apa ya kalau kita itu kesiapsiagaan kita lah sebagai bangsa Indonesia yang memang tinggal dan memang harus kita istilahkan ya berada di dalam sesar-sesar yang memang aktif gitu. Tapi kan kita tidak tahu kapan gempa itu terjadi. Tapi paling tidak kita tahu bahwa daerah tempat tinggal kita itu dilalui oleh sesar-sesar aktif ini. Dan jumlahnya memang banyak. Kalau kami hitung di sekitar itu, di dekat pusat gempa itu sendiri, ada sesar Cariu di bawahnya, kemudian ada sesar yang lain yang berdekatan gitu. Jadi memang kita harus waspada, intinya itu. Oke. Dan mungkin yang bisa jadi bahan antisipasi juga, apa dampak ekstremnya mungkin yang juga perlu diperhatikan kalau pergeseran itu terjadi antara sesar yang berdekatan itu, Mbak?
Jadi yang paling kita utamakan sebenarnya kan kita harus siap siaga dalam hal ini misalnya, karena kan itu memang daerah-daerah yang tadi sudah saya sampaikan ada banyak penduduk yang berdomisili di sana. Tentunya kita harus memperhatikan tempat kita tinggal gitu ya, apakah itu di rumah atau bisa saja kalau itu terjadi siang hari mungkin di kantor, apakah memang bangunan yang kita miliki udah tahan gempa. Lalu ketika itu terjadi kita harus tahu reaksi yang kita lakukan itu seperti apa, respon kita seperti apa. Tentu kita harus tahu itu sehingga kita bisa menentukan langkah yang tepat gitu. Dan saya pikir kita harus belajar banyak dari negara Jepang. Mereka penduduknya memang selalu siap siaga dan itu harus dilatih secara rutin sehingga kita selalu waspada gitu dan siap jika terjadi gempa. Mau nggak mau harus ada latihan itu, apalagi warga yang tinggal di area yang berdekatan langsung dengan sesarnya ya, karena potensi apapun juga tidak akan ada yang bisa memprediksi itu, begitu? Betul. Oke. Sederhananya lagi, singkat saja Mbak, sehingga mitigasi selain tadi masalah latihan atau simulasi evakuasi di kondisi-kondisi rawan bencana, hal apa lagi yang rasanya bisa dilakukan untuk mitigasi sederhana begitu, agar warga setempat bisa sama-sama awas? Singkat saja. Ya, kalau misalnya ada gempa, kita harus segera melindungi diri kita, lalu kita mencari tempat yang aman tentunya, karena kan itu biasanya kan gempa besar itu menyebabkan kerusakan bangunan kan yang utama ya. Baik. Jadi kita harus melindungi diri kita. Oke, itu yang perlu dicermati bersama Mbak Nelly. Terima kasih banyak sudah berbagi informasi dan pandangan bersama kami. Selamat malam Mbak. Selamat malam. Kami mencermati Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer yang ditangkap KPK lewat operasi tangkap tangan. Noel terjaring OTT KPK pada Rabu malam. KPK menyebut Noel ditangkap terkait kasus dugaan pemerasan terhadap perusahaan dalam pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Dalam operasi ini KPK menangkap semula 10 orang. KPK menyita sejumlah kendaraan dan motor gede dalam OTT kali ini terhadap Wamenaker Immanuel Ebenezer. Motor gede yang diduga dari hasil OTT dibawa ke Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Kendaraan ini merupakan barang bukti OTT petugas KPK. Sejumlah mobil diparkir sekitar kantor KPK di Jakarta Selatan sebagai bukti operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan hingga kini ada 22 unit kendaraan yang disita. Penyidik KPK telah menyita barang bukti kendaraan 15 unit roda 4 dan 7 kendaraan roda 2. Akan 14 orang dari beberapa lokasi baik di Jakarta, Tangerang, Depok, dan sekitarnya. Saat ini pihak-pihak yang sudah diamankan sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif untuk nanti ditetapkan status hukumnya. Mengenai kronologi kegiatan tangkap tangan, konstruksi perkara, kemudian pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, nanti kami akan sampaikan update-nya. Berarti kendaraan itu dari 14 tersangka? Kendaraan dari beberapa pihak, ya. Tenaga Kerja Yassi Yarli menyebut penangkapan Immanuel Ebenezer oleh KPK merupakan pukulan berat bagi kementeriannya. Apalagi menurutnya dia sudah berupaya melakukan pembenahan terkait integritas dan pelayanan kementerian. Yassi Yarli juga menegaskan tidak akan toleransi jika terbukti ada kasus korupsi di kementeriannya. Bagi saya dan keluarga besar Kementerian Ketenagakerjaan, ini adalah pukulan yang berat. Terlebih sejak saya dilantik menjadi Menteri Ketenagakerjaan atau dalam 10 bulan terakhir, saya sedang melakukan banyak pembenahan dan penataan khususnya terkait dengan integritas, profesionalisme, dan perbaikan layanan. Tentu semua harus ada berbasis bukti, ya. Dan saya jamin kalau ada bukti dan kemudian itu ya benar, ya. Tidak ada toleransi. Tapi sekarang tentu kita praduga tidak bersalah dulu. Kita ke berita kriminal, saudara. Detik-detik penculikan karyawan bank di pusat perbelanjaan kawasan Pasar Rebo Jakarta Timur terekam kamera pemantau. Korban diculik di sekitar halaman parkir pada Rabu sore.
Korban yang berada di halaman parkir pusat perbelanjaan didorong masuk 2 pemuda ke dalam mobil. Mobil berwarna putih ini kemudian meninggalkan lokasi. Saat kejadian, rekan korban sempat mencoba mencegah, tetapi mobil melaju kencang. Korban berinisial IP ditemukan tewas pada Kamis pagi di tanah lapang kawasan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Jenazah korban yang ditemukan di Serang Baru, Kabupaten Bekasi pada Kamis siang tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Jenazah langsung dimasukkan ke ruang instalasi forensik untuk identifikasi, lalu otopsi untuk mengetahui penyebab kematiannya. Polisi telah menyita sejumlah bukti dari lokasi penemuan jenazah. Keluarga tidak menduga IP meninggal karena dibunuh. Selama ini korban dikenal sosok yang baik dan tidak memiliki musuh. Berdasarkan rekaman kamera pemantau, keluarga menduga korban sudah dibuntuti sebelum diculik para pelaku. Awal ketahuannya itu ketika kakak saya, istri almarhum itu nelpon bahwa katanya almarhum itu diculik. Akhirnya kami konfirmasi, dapatlah CCTV yang ya benar gitu, almarhum itu diculik gitu. Itu curiganya dibuntutin karena posisinya sebelah mobil korban. Korban ini punya musuh nggak dalam waktu dekat ini atau seperti apa? Nggak ada sih mas, jadi memang semua banyak yang bilang itu beliau itu orang baik gitu, orang yang sangat baik gitu. Jadi selama ini kita nggak pernah dengar beliau punya musuh atau punya apa, nggak ada. Informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita di Sapa Indonesia Malam. Kami mengingatkan Anda agar jangan lupa mencukupi kebutuhan air mineral setiap harinya dan rasakan kesejukannya. Saya Audrey Chandra. Dan saya Tifal Soleh. Sahabat, terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan Sapa Indonesia Malam kali ini. Semoga hari Anda menyenangkan. Selamat malam dan sampai jumpa lagi.